Tanda kalau kita adalah old soul. Nah, di video sebelumnya seputar karma, aku sempat membahas bahwa sebenarnya kita ini kan calon master ya, yang sudah melakukan perjalanan hidup sebagai manusia berulang kali. Jadi ada yang udah tua, ada yang masih muda soulnya. Nah, bedanya itu nanti di warnanya. Jadi kalau yang masih muda, warna di tengahnya itu warnanya pink. Kalau yang udah tua, biasanya dia punya warna yang lain seperti kuning, seperti biru, ungu, atau mungkin berwarna-warni. Tergantung dari kemampuan kita. Nanti ke depannya kita arahnya kemana. Jadi ada seseorang yang memang sukanya atau bawaannya pengennya ngebantu healing. Biasanya nanti mereka akan memiliki warna hijau. Intinya teman-teman itu punya warna lain selain warna pink. Cuma biasanya kita suka bingung gimana caranya aku tahu. Kebanyakan sih nggak bisa ngeliat ya. Nah, tapi kalau kita melakukan yang namanya hipnoterapi life between life, di sini banyak ya, dari mulai Dr. Michael Newton, Dolores Cannon, dan masih banyak lagi yang lainnya. Biasanya mereka melakukannya menggunakan hipnoterapi tadi selama 5 jam. Dari sana mereka akan tahu siapa kita sebenarnya, apa kita old soul, apa kita young soul. Nah, tapi kalau kita nggak ada yang praktisi yang seperti itu di Indonesia, mungkin kita bisa belajar dari apa yang akan aku sampaikan. Nah, yang pertama itu adalah cara kita mencintai seseorang atau sesuatu itu tidak sama. Biasanya kalau yang masih young soul-nya, masih muda jiwanya, jiwa muda, jiwa tua gitu ya, cara mereka mencintai itu dari luarnya aja. Jadi misalnya nih, pokoknya kalau aku pacaran nih ya, kalau kencan harus dibayarin duluan. Kalau nggak dibayarin duluan, sering kan ya kayak gitu ya. Atau, oh aku harus ngeliat bobot, bibit, bebet. Atau kerjanya apa? Oh dia masculine energy, feminine, kayak gitu-gitulah. Pokoknya kelihatan dari luarnya, fisiknya aja. Nah itu berarti kalian masih young soul. Jadi biasanya old soul itu akan memilih kehidupan yang biasa aja, yang mungkin bahkan kadang drama, yang mungkin nggak cantik, nggak jelek, nggak cantik, nggak cakep, pokoknya yang di luar dugaan. Tapi karena mereka udah masing-masing ya old soul, jadi mereka udah tahu lah ciri-cirinya bagaimana, feelingnya, energinya, vibrasinya kayak gitu. Intinya tidak dilihat dari luarnya. Begitu juga dengan binatang yang mereka pilih, tanaman yang mereka pilih, bukan karena lagi tren, lagi wow kayak gitu. Nah, yang nomor 2 itu adalah mereka biasanya mencintai binatang atau tanaman secara natural ya. Dan kembali lagi, bukan mereka memilikinya bukan karena oh punya anjing yang lagi ngetren, kucing yang lagi ngetren, mereka peliharanya seperti itu. Enggak. Biasanya old soul itu mereka memelihara binatang itu karena mungkin mau dimatikan binatangnya, atau nggak sengaja nemu di jalan yang udah sakit, atau lebih sering sih mereka tidak memelihara di rumahnya ya. Jadi mereka baik aja sama binatang liar di sekitar mereka. Mereka saling membantu, menolong tanpa ada keinginan untuk memiliki, untuk menjadi peliharaan. Berikutnya, mereka lebih suka berada di luar rumah atau enjoy outdoor activity, dari mulai hiking atau nongkrong di sekitar sawah, sungai, pantai. Atau hutan. Nah, selanjutnya mereka itu juga suka dengan me time atau alone time, suka menyendiri. Kebanyakan dari kita itu biasanya kalau sendiri itu malah merasa tersiksa, pengennya gaul gitu sama temennya. Terus kalau temennya pergi nggak ngajak-ngajak, bete. Atau ngerasa, iya aku nggak diajakin, mereka pergi sendiri, gitu kan. Nah, kalau old soul malah seneng, malah yes, I have me time. Jadi bisa meditasi, atau bisa membaca, atau bisa melakukan hal-hal yang dengan dirinya sendiri lah, asik dengan dirinya sendiri. Mungkin melakukan percobaan ilmiah kayak Tesla contohnya ya, Nikola Tesla ya, bukan Elon Musk. Nah, Nikola Tesla itu juga kan dia bahkan nggak mau memiliki pasangan hidup kan, karena dia lebih suka dengan dirinya sendiri, melakukan percobaan, terus bikin ini, bikin itu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, old soul itu juga suka kemana-mana. Misalnya mereka pergi ke sebuah tempat yang baru,
tapi entah kenapa dia kayak sudah pernah ke sana, sudah tahu kalau oh ya aku udah pernah ke sini nih, kayak mungkin seperti deja vu. By the way, deja vu itu juga kan sebenarnya ada artinya ya. Intinya deja vu itu biasanya dilakukan oleh diri kita sendiri dalam proses visualisasi. Para pelopor atau orang-orang hebat zaman dulu biasanya mereka sering melakukan visualisasi yang kemudian karena visualisasi yang benar itu kan harus seperti sudah terjadi. Makanya kalau deja vu itu ya salah satu visualisasi yang terjadi di kehidupan nyata. Karena oh ya aku udah pernah ngalamin kayak ini, padahal sebenarnya visualisasi. Intinya kayak gitu. So back again, old soul itu selalu merasa seperti itu. Aku udah pernah kesini padahal belum pernah sama sekali. Dalam pasportnya itu mereka belum pernah landing ke satu tempat itu, tapi mereka udah tahu ya aku tahu tempat buat ini di situ, tempat ini di situ, ini di situ. Intinya seperti itu. Terus yang berikutnya mereka suka pergi ke tempat-tempat history atau bersejarah, dan kadang ketika mereka pergi ke tempat yang bersejarah itu mereka akan melihat sesuatu, misalnya lukisan atau pahatan yang wajahnya mirip sekali seperti orang itu. Hal ini dua hal yang terakhir itu ya terjadi dalam kehidupan kita atau bapaknya anak-anak. Dia seperti itu orangnya. Dia kemana-mana pasti tahu berada di mana. Sama pernah dia pergi ke sebuah museum, terus dia bilang foto yang di museum itu dia nggak kenal siapa dia, tapi wajahnya seperti dia. Selanjutnya mereka itu akan terlihat jauh lebih muda dari umur mereka. Nah, contoh yang akan aku kasih di sini itu adalah Babaji ya. Jadi Babaji itu umurnya kan ratusan tahun, tapi setiap kali orang melaporkan bahwa mereka bertemu dengan Babaji bertapa di sebuah tempat, umurnya itu seperti ketika Babaji berumur 30-an. Jadi dia awet muda. Walaupun beritanya orang-orang sering bertemu sama dia sampai 200 tahun kemudian, mereka selalu melihat sosok yang masih berumur 30 tahunan. Nah, itu contohnya old soul. Terus yang terakhir ini adalah bahwa orang-orang tersebut biasanya memiliki mentality atau cara berpikir, cara mereka memandang dunia itu non-duality. Teman-teman tahu ya, duality itu apa kan? Duality itu ya negatif, positif. Jadi kita sering ngejudge segala sesuatunya, oh itu baik, oh itu jelek, wah. Terus dikit-dikit ngejudge seseorang lah. Pokoknya, oh orang itu berpenampilan seperti ini, berarti dia orangnya begini begitu. Dia pakai bajunya begini-begini, berarti dia begini begitu. Oh dia naik mobil ini, kayak gitu. Atau sesuatu yang buruk terjadi, wah buruk ini terjadi. Sesuatu yang baik terjadi, wah ini bagus, baik. Itu namanya duality. Nah, kalau non-duality itu berarti mereka melihatnya sebagai ya betul itu seperti itu seperti itu, so what? Ya, it is what it is, istilahnya kayak gitu. Tapi mungkin lebih compassion ya. Lebih baik lagi. Jadi intinya gini, segala sesuatunya di dunia ini kan, kalau terjadi negatif atau positif, itu semuanya bagus karena kita turun ke sini itu kan mau belajar sakit hati, mau belajar ditipu, mau belajar kecelakaan misalnya, itu kan semuanya itu hard experience ya, atau pengalaman. Kita main game ini sebagai manusia berada di bumi itu karena kita mau pengalaman itu. Kalau kita nggak mau pengalaman, kita nggak akan turun ke sini, say. Kita akan tetap berada di sana aja. Di sana toh kita sudah tahu kan segalanya kan all knowing ya. Consciousness, semuanya tahu. Mau tahu rasanya apel ya udah tahu aja apel itu rasanya begini. Semua data masuk kan, bentuknya energi seperti itu kan, kayak asap ya, bayangkan seperti asap kayak gitu. Nah, cuma rasanya beda. Sakit hati sudah tahu, oh, ciri-cirinya sakit hati, broken heart itu seperti ini, semuanya sudah tahu. Teorinya tahu, cuma prakteknya itu beda. Kalau kita turun sebagai manusia merasakan rasa apel kayak gitu, dirasakan dengan lidah, dirasakan dengan tangan, dengan hidung, itu beda rasanya kalau kita tahu sebagai soul aja. Sebagai soul ya tahu apel ini merek ini rasanya begini, apel itu ini agak kecut, ini agak pahit, ini agak oke, it's all good. Tapi beda ketika kita turun, kita menjadi manusia, kita rasakan itu, wah. Makanya kenapa hal itu penting. Kalau nggak ada yang mau menyakiti kita, gimana kita tahu rasanya sakit hati? Kalau nggak ada yang mau nipuin kita, gimana rasanya aku tahu rasanya sakit hati, ya kan? Kalau nggak ada yang mau namparin aku, ya gimana tahu aku rasa tamparan itu? Cuma teori doang kan, beda kan? So anyway, itu maksudnya dari
non-duality, bahwa apapun itu dalam kehidupan kita terjadi itu untuk kebaikan kita semua. So anyway, seperti biasa, thank you, I love you, and see you next video.